ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك utai mengkono khabaru Yusuf wa ikhwatihi iku min amba'il ghaibi, setengah saking pira-pira beritae perkara kang gaib. Nuhihi khale makhyaken sapa ingsun ing dzalik diwahyana ilaika maring sira. Wa ma kunta khale ora ana sapa sira iku ladaihim tetep ing dalem sandinge ikhwati Yusuf. Idz ajma'u ing dalem nalikane padha sepakat sapa ikhwatu Yusuf, sepakat amrahum ing urusane ikhwatu Yusuf. Wa hum khale utawi ikhwatu Yusuf iku yamkuruna padha nggawe rekodaya sapa ikhwatu Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kisah tentang Nabi Yusuf beserta para saudaranya dan ayahnya adalah min amba'il ghaibi, adalah sebagian dari berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaika, yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak berada di sisi mereka ketika idz ajma'u amrahum, ketika mereka menyepakati rencana mereka. Wahum yamkurun, dan ketika mereka membuat tipu daya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika uraian tentang cerita Nabi Yusuf beserta saudara dan ayahandanya yang diminta oleh orang Quraisy dan orang-orang Yahudi telah selesai, maka Allah mengakhiri cerita itu dengan memfirmankan ayat dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrakum wa hum yamkurun, yang artinya cerita tentang Nabi Yusuf, para saudaranya dan ayahnya itu termasuk bagian dari berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaika, yang aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Terus cerita tentang Nabi Yusuf beserta para saudaranya dan ayahandanya itu adalah termasuk berita yang gaib, termasuk cerita yang gaib yang Nabi Muhammad pada waktu itu, pada waktu dimintai oleh orang Quraisy dan Yahudi untuk menceritakan
kisah Nabi Yusuf tersebut itu termasuk perkara yang masih gaib bagi Nabi Muhammad, meskipun cerita itu sudah berlaku sangat lama sekali sebelum Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pada waktu itu tidak mengerti apa-apa tentang cerita Nabi Yusuf itu, karena cerita tentang Nabi Yusuf termasuk sesuatu yang gaib. Berarti sesuatu yang gaib itu adalah sesuatu yang belum diketahui oleh seseorang meskipun cerita itu sudah terjadi, atau cerita itu memang belum terjadi. Jadi perkara yang gaib itu perkara yang tidak diketahui, yang belum diketahui oleh seseorang meskipun sudah terjadi maupun belum terjadi. Nah, untuk cerita Nabi Yusuf itu sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum pada masanya Nabi Muhammad. Itu termasuk berita yang gaib. Kemudian nuhihi ilaik, yang aku wahyukan kepadamu, yang asalnya Nabi Muhammad belum mengetahui sama sekali tentang cerita Yusuf, cerita Nabi Yusuf beserta saudaranya itu, setelah diwahyukan oleh Allah, Nabi Muhammad menjadi mengetahui secara detail, secara rinci dan benar. Kemudian wa ma kunta ladaihim, padahal kamu wahai Muhammad tidak berada di samping mereka, tidak berada di sisi mereka. Kamu kok bisa menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya padahal kamu tidak bersama mereka ketika mereka menyepakati rencana mereka untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan ketika mereka mengadakan tipu daya untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Kalau begitu Nabi Muhammad mengetahui tentang cerita Nabi Yusuf beserta saudaranya itu dari mana? Beliau tidak bisa membaca, belum pernah membaca kisah Nabi Yusuf karena memang beliau tidak bisa membaca, dan tidak ada guru yang sebelumnya menjelaskan tentang itu kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad namanya. Dan di samping itu Nabi Muhammad tidak hadir bersama saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengadakan atau ketika mereka menyepakati rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, dan ketika mereka mengadakan tipu daya untuk mencelakakan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad kok bisa menjadi tahu sedetail itu dari mana? Jawabannya adalah Nabi Muhammad mengetahui tentang cerita itu adalah dari wahyu, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka ayat ini berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, dan beliau adalah, kalau begitu beliau adalah termasuk nabi, karena nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Tetapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, maka itu tingkatannya lebih tinggi, yaitu Rasul. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan juga termasuk Rasul. Kenapa? Karena beliau diberi wahyu oleh Allah dan disuruh untuk menceritakan kepada kaumnya. Terus intinipun ayat menika bahwa cerita tentang Nabi Yusuf dan para saudaranya
itu adalah bersumber, informasinya itu adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pun juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma aktsarun nasi lan ora ana utawi luweh akeh-akeh menungso, walau wahum utawi aktsarun nas iku Quraisyun, kaum Quraisy, wal yahudu lan kaum Yahudi. Walau kharasta khale senajan toh banget kepingine sapa sira bimukminina, ora ana iku bimukminina pira-pira wong kang beriman. Wa ma tas'aluhum lan khale ora njaluk sapa sira ing kaum ing Quraisy lan Yahudi alaihi ing atase tablighi, alaihi ing atase nyampeaken Quran, min ajrin ing ganjaran, min ajrin ing ganjaran. In huwa ora ana utawi Quran iku illa dzikrun kejaba pitutur utawa pengajaran lil alamina kedue pira-pira wong alam kabeh, lil alamina kedue pira-pira wong alam kabeh. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin, dan kebanyakan manusia tidak beriman kepadamu meskipun kamu menginginkannya, meskipun kamu menginginkannya. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, padahal kamu tidak meminta sedikit pun upah kepada mereka ketika menyampaikan kisah Yusuf kepada mereka. In huwa illa dzikrul alamin, Al-Quran tidak lain kecuali pengajaran bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah termasuk utusan Allah karena dia telah mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi kebanyakan manusia atau kebanyakan manusia yaitu kaum Quraisy dan orang-orang Yahudi yang meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan beserta saudara-saudaranya, dan mereka berjanji masuk Islam dan berjanji beriman kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang kisah tersebut. Tetapi setelah Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya, tetapi mereka tetap tidak mau beriman, dan hal ini menimbulkan rasa sedih dalam hati Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan ayat wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin, adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad karena mereka telah mengingkari janji mereka yaitu masuk Islam setelah Nabi Muhammad menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf beserta para saudaranya. Ruwiya annal yahuda wal quraisyan lamma sa'alu an qissati yusufa wa'adu ay yuslimu falamma akhbarahum biha ala muwafaqati taurati falam yuslimu khazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah tasliyatan liqalbihi bisababil i'radihim alaihi. Diriwayatkan bahwa orang Yahudi dan orang Quraisy ketika mereka
meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengkisahkan tentang kisah Nabi Yusuf beserta saudaranya, wa'adu, maka mereka berjanji kepada Nabi Muhammad untuk apa? Ayyuslimu, untuk masuk agama Islam, untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi falamma akhbarahum biha, tetapi ketika Nabi Muhammad sudah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf kepada mereka, falam yuslimu, mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersedih hati pada waktu itu. Nah, untuk menghibur hati Nabi Muhammad, Allah menurunkan wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia, yaitu orang-orang Quraisy dan orang Yahudi, mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau percaya kepadamu, tidak mau masuk Islam, meskipun kamu sangat menginginkan keimanan mereka. Kenapa? Karena memang itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Karena sesungguhnya kamu itu la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai dengan petunjuk yang pasti diterima oleh mereka. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya dengan petunjuk yang pasti diterima oleh mereka. Terus kita bisa tidak manusia biasa ini memberikan petunjuk kepada orang lain? Ya bisa saja kita memberikan petunjuk saja kok. Tapi apakah petunjuk itu diterima atau tidak diterima, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa memberikan petunjuk dan pasti diterima itu hanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia sebagai orang biasa hanya bisa memberikan petunjuk, tapi masalah diterima atau tidak itu bukan urusan manusia, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar orang mengatakan sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk hanya Allah. Itu tidak benar gitu. Maksudnya adalah sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk dengan petunjuk yang pasti diterima itu hanya Allah. Itu benar. Tapi kalau selain Allah tidak bisa memberikan petunjuk, itu tidak benar. Karena ternyata ya kita bisa memberikan petunjuk ya kepada orang lain, tapi mengenai petunjuk itu akan diterima atau tidak, itu adalah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Allah memberikan petunjuk, pasti petunjuk itu akan diterima oleh orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, padahal kamu tidak meminta upah sedikit pun kepada mereka ketika menyampaikan kisah Nabi Yusuf ya. Ketika kamu menceritakan kisah Nabi Yusuf, kamu tidak minta upah sedikit pun kepada mereka. Sebab apa? In huwa illa dzikrul alamin, sebab Al-Quran itu adalah pengajaran dari Allah atau nasihat dari Allah kepada seluruh alam. Terus Nabi Muhammad itu ketika beliau menyampaikan wahyu kepada umatnya tidak pernah minta balasan, tidak pernah minta upah sedikit pun. Dan itu memang begitu. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh alam. Oleh karena itu ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk meminta upah gara-gara mengajar Al-Quran tersebut.
Karena pengajaran, karena Al-Quran itu merupakan mau'idhah atau merupakan pengajaran bagi seluruh alam, bagi alam semesta. Dan kalau kita minta upah dari orang-orang yang kita ajar Al-Quran, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau mereka yang memberikan upah, ya tidak apa-apa, gitu. Tapi kalau kita gara-gara ngaji Al-Quran kemudian minta bayaran, nah itu tidak diperbolehkan. Kemudian waka'ayyin lan utawi pirang-pirang min ayatin saking ayat fis samawati kang tetep ing dalam langit wal ardi lan bumi iku yamurruna padha ngliwati sapa Quraisy lan Yahudi alaiha ing atase ayat wa hum hale utawi Quraisy anha saking ayat iku mu'riduna padha mengo kabeh. Wa ma yu'minu lan ora beriman sapa aksaruhum luwe akeh-akeh nas billahi kelawan Allah illa wa hum kejaba hale utawi aksarun nas iku musyrikuna padha musyrik kabeh. Wa ka'ayyim min ayatin, dan banyak sekali dari ayat-ayat, dari tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah fis samawati yang ada di langit wal ardi dan ada di bumi yamurruna alaiha yang mereka lalui, yang mereka lewati wa hum anha mu'ridun, sementara mereka berpaling dari ayat tersebut. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat yang terpapar di langit dan di bumi yang telah mereka lalui, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka lihat, tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat yang mereka saksikan dan mereka lihat, sehingga mereka tidak mau memfikirkannya dan tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang mereka saksikan dan mereka lihat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa telah banyak wahyu-wahyu Allah yang telah mereka terima, dan telah banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit yang telah mereka saksikan, yang telah mereka lihat, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit seperti para bintang, yaitu matahari, kemudian bulan, dan bintang-bintang dan jutaan bintang-bintang yang lain. Kemudian yang ada di bumi, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi seperti ada gunung, ada laut, kemudian ada gempa, ada banjir bandang dan seterusnya. Yamurruna yang mereka lalui, yang mereka lewati, tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, sehingga apa yang mereka lewati, apa yang mereka saksikan dan mereka lihat di alam ini tidak menyebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang kerasulan Nabi Muhammad, tentang keesaan Allah.
tentang keesaan Allah, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Demikian pula banyak sekali di jagat ini tanda-tanda besaran Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mereka saksikan itu, mereka lihat itu, tetapi mereka berpaling dari ayat tersebut sehingga mereka tidak mau memfikirkan ayat-ayat tersebut, dan mereka tidak memperoleh pengajaran, tidak memperoleh pelajaran dari apa yang mereka lihat, sehingga mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan ayat wa ka'ayyim min ayatin fis samawati. Jadi banyak sekali ayat-ayat atau tanda-tanda yang menunjukkan atas wujudnya pencipta, wa wahdatihi, dan keesaan pencipta, wa kamali qudratihi, dan sempurnanya kekuasaan pencipta, wa ilmihi, dan ilmunya pencipta, ghairi hadil ayah, selain ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ya fis samawati, yang ada di langit dan ada di wal ardi, dan ada di bumi, yamurruna, yang mereka lalui, wahum anha mu'ridun, tetapi mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, sehingga mereka tidak mau memfikirkan tentang ayat-ayat tersebut dan tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat yang mereka lihat dan mereka saksikan, sehingga mereka tetap tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik kepada Allah, dalam keadaan musyrik kepada Allah. Terus iman dan musyrik itu bisa bercampur apa tidak? Ya bisa, gitu. Banyak sekali orang-orang yang sudah mengatakan iman tetapi mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan musyrik kepada Allah. Iman tapi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal kafiruna mukirruna biwujudillahi lakinnahum yuthbituna lahu syarikan fil ma'budiyah. Orang-orang kafir itu mengakui apa? Mengakui tentang wujudnya Allah, akan tetapi mereka menetapkan sekutu bagi Allah di dalam apa yang mereka sembah. Ngaku nek Allah itu yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini, tapi mereka menetapkan sekutu bagi Allah dalam apa yang mereka sembah, sehingga mereka tidak menyembah kepada Allah tapi mengakui bahwa Allah yang menciptakan, tapi mereka tidak itu artinya mereka iman tapi musyrik kepada Allah. Iman yang semacam ini adalah jelas tidak sah karena tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ani bin Abbasin, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, anna ahla Makkah, sesungguhnya penduduk Mekah, qalu Rabbunallahu wahdah. Penduduk Mekah berkata, Rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tapi wal malaikatu banatu, tetapi para malaikat itu adalah putrinya Allah. Terus orang ahli Mekah itu mengatakan
Jadi penduduk Mekah mengatakan Tuhan kami adalah Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi wal malaikatu banatu, tetapi malaikat adalah putrinya Allah. Tapi mereka punya keyakinan bahwa malaikat itu adalah putrinya Allah. Ini adalah iman tapi tidak mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman yang semacam ini adalah tidak sah. Kemudian waqala abadatul asnam, para penyembah berhala mengatakan Rabbunallah wahdah wal asnamu syufa'auna indahu. Penyembah berhala mengatakan Tuhan kami adalah Allah saja, wal asnamu syufa'auna indallah, tapi para berhala itu adalah penolong kami besok di sisi Allah. Nah, ini juga sama, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, berarti mereka beriman kepada Allah, tetapi juga mengakui berhala itu akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Berarti musyrik, berarti ya, iman tai musyrik. Wa qalatil yahudu rabbunallahu wahdahu wa Uzair ibnullahi. Orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan kami adalah Allah saja. Wa Uzair ibnullah, tetapi Uzair itu adalah putranya Allah. Putranya Allah. Kemudian waqalatin nasara, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan Rabbunallahu wahdahu la syarikalah wal masih ibnullah. Tuhan kami adalah Allah saja, tidak ada sekutu baginya, tapi wal masihu ibnu, dan Nabi Isa adalah putranya Allah. Itu artinya iman tapi masih disertai dengan kemusyrikan, dan kebanyakan manusia itu tidak beriman kecuali dalam keadaan mereka musyrik kepada Allah, iman tapi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala abadatus syamsi wal qamar, penyembah matahari dan bulan berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah wahdahu, Tuhan kami adalah Allah saja, wa haula'i arbabuna, tetapi matahari dan bulan itu juga Tuhan kami loh. Jadi iman tapi iman kepada Allah tapi tidak mengesahkan Allah, tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun min haula'i lam yuwahhidu bal asyraku. Setiap dari mereka yang sudah disebutkan tadi itu adalah tidak mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, mengakui keberadaan Allah, tetapi mereka tidak mengesahkan Allah, bal asyraku, bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu keimanan mereka itu tidaklah sah, karena mereka di samping beriman juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil muhajirun wal ansar, sahabat muhajirin dan sahabat ansar mengatakan Rabbunallahu wahdah wa la syarika ma'ahu. Tuhan kami adalah Allah saja dan tidak ada sekutu baginya, dan inilah yang benar. Niki ingkang saged kula sampaikan wonten enjang menika, mugi-mugi barengi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang murni, dengan iman yang benar, yang tidak dicampur dengan kemusyrikan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت خيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن ما فيه بالسر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السخر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وأتباعنا من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين المتقين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الضير ولا من عبادك الظالمين العاصين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيت ولا جهلا إلا عزلت وعلمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يسر لنا أمورنا وخسر لنا مقاصدنا وأصلح أعمالنا وأحسن أخلاقنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.